Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmatus Syafiah. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Apa saja yang akan kita bahas? Dalam struktur atom ini nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah nomor atom atau biasa dilambangkan Z, yang kedua nomor massa biasa dilambangkan A, yang ketiga notasi unsur, keempat isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, dan yang kelima adalah konfigurasi elektron dan elektron valensi. Notasi unsur biasanya dilambangkan dengan XAZ, di mana A ini merupakan nomor massa, kemudian Z ini adalah nomor atom, dan dia juga menunjukkan jumlah proton, kemudian X merupakan lambang unsur. Contohnya, jika ada seperti ini F19, maka nomor massanya adalah 19, nomor atomnya adalah 9, dan lambang unsurnya adalah F. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron? Yang pertama adalah pada atom netral. Ingat, atom netral adalah atom yang tidak bermuatan. Nomor massa bisa ditentukan dengan menjumlahkan antara jumlah proton dengan jumlah neutron, atau bisa juga nomor atom ditambah dengan jumlah neutron, karena nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Yang kedua, nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron khusus pada atom netral atau atom yang tidak bermuatan. Yang ketiga, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom atau nomor massa dikurangi jumlah proton. Contohnya, di sini ada L2713. Berapakah nomor massanya? Berarti nomor massanya, karena tadi yang atas nomor massa, berarti nomor massanya sama dengan 27. Kemudian nomor atomnya adalah 13. Jumlah protonnya, tadi jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah protonnya juga sama dengan 13. Selanjutnya adalah jumlah elektron, karena dia adalah atom netral dan tidak bermuatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton, yaitu 13. Sementara jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Mudah bukan? Selanjutnya, jika diketahui unsur Zn memiliki nomor massa A dan nomor atom Z, kemudian di sini diketahui jumlah protonnya 30 dan jumlah neutronnya 35, maka berapakah nomor massa, nomor atom, jumlah elektron, dan lambang unsurnya seperti apa? Maka kita tentukan satu persatu. Dari jumlah proton, maka kita pasti tahu yang namanya nomor atom, karena nomor atom tadi kan sama dengan jumlah proton, berarti nomor atom sama dengan 30. Nih ya, kemudian karena dia atomnya adalah atom netral, maka jumlah proton juga akan sama dengan jumlah elektron, maka jumlah elektronnya adalah 30. Sementara nomor massa itu merupakan hasil penjumlahan dari jumlah proton atau nomor atom dengan jumlah neutron, berarti 30 ditambah 35 sama dengan 65, sehingga jika dilambangkan, maka Zn memiliki nomor massa 65 dan nomor atom 30. Selanjutnya, menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron pada ion. Ingat, ion itu merupakan atom yang bermuatan. Nah, ion itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kation, yaitu atom yang bermuatan positif, dan yang kedua ada anion, yaitu atom yang bermuatan negatif. Nah, bagaimana aturan penentuan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektron, serta jumlah neutron pada kation? Nomor massa masih tetap sama, yaitu jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau nomor atom ditambah jumlah neutron. Jadi, dalam penentuan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron antara ion sama atom netral, semuanya sama, yang membedakan hanyalah jumlah elektronnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa yang bergerak bebas itu adalah elektron, maka yang berganti atau yang jumlahnya bisa berubah itu adalah jumlah
elektron. Nah, kita tahu atom yang bermuatan positif. Dikatakan atom yang bermuatan positif berarti artinya jumlah muatan positifnya pasti lebih besar daripada jumlah muatan negatif. Jadi nanti kalau kalian hitung pasti sigma P-nya akan lebih besar daripada sigma E. Nomor atomnya pada kation, nomor atom itu selalu sama dengan jumlah proton. Kemudian jumlah elektron, cara mencarinya adalah nomor atom dikurangi banyaknya muatan positif atau jumlah proton dikurangi banyaknya muatan positif, sementara jumlah neutronnya tetap sama, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom atau nomor massa dikurangi jumlah proton. Contohnya di sini ada Al 2713 dengan muatan 3+. Yang ditanya berapa nomor massanya, berarti nomor massanya 27. Kemudian nomor atomnya adalah 13. Kemudian jumlah protonnya selalu sama dengan nomor atom, berarti jumlah protonnya adalah 13. Jumlah elektronnya sama dengan nomor atom atau jumlah proton dikurangi banyaknya muatan, berarti 13 dikurangi 3 sama dengan 10, sementara jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 27 dikurangi 13 sama dengan 14. Selanjutnya, apabila diketahui Zn dengan nomor massa A dan nomor atom Z memiliki muatan positif 2. Pertanyaannya, berapakah nomor massa, nomor atom, dan jumlah protonnya jika diketahui jumlah elektronnya 28 dan jumlah neutronnya adalah 35? Seperti yang kita tahu tadi, kalau dia memiliki muatan positif, maka pasti jumlah protonnya akan lebih besar daripada jumlah elektron. Di sini kita sudah tahu jumlah elektronnya, maka kita hitung dulu jumlah protonnya. Caranya adalah dengan menjumlahkan jumlah elektron ditambahkan dengan muatan. Berarti jumlah protonnya sama dengan 28 plus 2 sama dengan 30. Ingat, kalau dia bermuatan positif, maka hasil hitungan kalian pasti jumlah protonnya atau sigma P-nya lebih besar daripada sigma E. Jika nanti hitungan kalian sigma P-nya kurang dari sigma E, maka sudah pasti dipastikan hitungan kalian adalah salah. Kemudian berapa nomor atomnya? Karena di situ sudah diketahui jumlah protonnya, maka nomor atomnya sama dengan jumlah proton, yaitu 30, dan nomor massanya berarti 30 ditambah 35 sama dengan 65, dan jika dilambangkan berarti Zn memiliki nomor massa 65, nomor atom 30 dengan muatan positif 2. Selanjutnya menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron pada anion atau atom yang bermuatan negatif. Ingat, dikatakan atom bermuatan negatif jika jumlah muatan negatifnya lebih besar daripada muatan positif. Jadi nanti dalam hitungan kalian pasti sigma E-nya itu lebih besar daripada sigma P. Untuk caranya masih sama, nomor massanya sama, cara mencarinya, nomor atomnya masih sama, kemudian jumlah elektronnya yang berbeda. Jumlah elektron karena dia anion atau atom yang bermuatan negatif, maka cara mencari jumlah elektronnya adalah nomor atom atau jumlah proton ditambahkan dengan banyaknya muatan negatif. Sementara jumlah neutronnya cara menghitungnya sama, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Contohnya di sini ada S3216 dengan muatan negatif 2. Berapakah nomor massanya? Berarti nomor massanya adalah 32, kemudian nomor atomnya adalah 16. Berapa jumlah protonnya? Jumlah proton selalu sama dengan nomor atom, yaitu 16. Kemudian jumlah elektron, ingat, kalau dia muatannya negatif, maka jumlah elektronnya pasti lebih besar. Maka jumlah elektron sama dengan nomor atom ditambah banyaknya muatan negatif. Nomor atomnya 16, banyaknya muatan negatif 2, maka jumlah elektronnya menjadi 18. Kemudian jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Selanjutnya, ada Br bermuatan negatif 1, kemudian nomor massanya A, nomor atomnya Z. Jika diketahui jumlah protonnya 35 dan jumlah neutronnya 45, berapakah nomor atomnya? Nomor atom selalu sama dengan jumlah proton, berarti nomor atomnya pasti sama dengan 35.
Kemudian, berapakah jumlah elektronnya? Ingat, jumlah elektron kalau dia muatannya negatif pasti lebih besar daripada jumlah proton. Berarti tinggal dijumlahkan saja. Protonnya ada 35, jumlah muatan negatifnya ada 1, maka jumlah elektronnya ada 36. Selanjutnya, berapa nomor masanya? Berarti nomor massa sama dengan jumlah neutron ditambahkan dengan nomor atom. Berarti 35 ditambah 45 sama dengan 80. Bila dilambangkan, maka Br- memiliki nomor massa 80 dan nomor atom 35. Selanjutnya adalah isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Isotop merupakan atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Contohnya di sini ada nitrogen. Di sini kalau kalian lihat nomor atomnya sama semua yaitu 7 sementara nomor massanya berbeda yaitu 13, 14, 15. Maka atom-atom yang seperti ini dikatakan atom-atom yang berisotop. Yang kedua, isoton. Isoton yaitu atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Contohnya di sini ada kalium, nomor massanya 39, nomor atomnya 19, maka kalau kalian hitung jumlah neutronnya 39 kurang 19 sama dengan 20, dan kalsium nomor massa 40, nomor atom 20. Kalau kalian hitung jumlah neutronnya, maka 40 kurangi 20 sama dengan 20, maka jumlah neutron antara kalium dengan kalsium sama-sama 20. Nah, atom-atom yang seperti ini dikatakan atom-atom yang berisoton. Yang ketiga adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Contohnya adalah karbon dengan nomor massa 13, nomor atom 6, dan nitrogen nomor massa 13 dan nomor atom 7. Kalau kalian perhatikan di sini, nomor massa antara karbon dengan nitrogen adalah sama-sama 13. Maka atom-atom yang seperti ini dikatakan atom-atom yang berisobar. Selanjutnya adalah isoelektron, yaitu atom-atom yang mempunyai elektron sama setelah melepas atau menangkap elektron. Di sini dicontohkan Na+, dengan nomor massa 23, nomor atom 11, ini kalau kalian hitung jumlah elektronnya berarti 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Sementara di sini ada F dengan nomor massa 19, nomor atomnya 9 dengan muatannya negatif 1, maka kalau kalian hitung jumlah elektronnya adalah 9 plus 1 sama dengan 10, maka ini dikatakan isoelektron, yaitu atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepas atau menangkap elektron. Jadi Na setelah melepaskan satu elektronnya, dia memiliki jumlah elektron 10, dan F setelah menangkap satu elektron, dia juga memiliki jumlah elektron 10. Latihan soalnya silahkan kalian kerjakan ya sebagai bahan latihan kalian. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom, di mana tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n kuadrat elektron, di mana n itu merupakan nomor kulit. Jadi, kalau nomor kulitnya 1, nama kulitnya K, maka jumlah elektron maksimum yang bisa ditampung adalah 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Jika nomor kulitnya 2, maka jumlah elektron yang bisa ditampung adalah 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8, dan seterusnya. Konfigurasi elektron, aturan penulisan konfigurasi elektron itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asas larangan Pauli, yang kedua ada aturan Aufbau, dan yang ketiga adalah kaidah Hahn. Bagaimana bunyi asas larangan Pauli? Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum spin harus berlawanan, jumlah elektron maksimum sama dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Bilangan kuantum ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya atau pada video pembelajaran berikutnya. Nah, asas larangan Pauli seperti ini. Jika di sini ada subkulit S, jadi kita nanti akan diperkenalkan ada subkulit S, P, D, F, di mana subkulit S itu memiliki 1 orbital, subkulit P 3 orbital, subkulit D 5 orbital, dan subkulit F 7 orbital, di mana masing-masing bisa menampung 2 kali jumlah orbital dalam subkulitnya, karena subkulit S itu bisa menampung
Karena subkulit S itu memiliki satu orbital, maka jumlah elektron yang bisa dia tampung adalah 2 kali 1. Maka di sini jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Bagaimana cara penulisan elektronnya? Yang benar adalah sesuai yang atas, jadi atas bawah, bukan ke atas semua atau ke bawah semua. Sesuai dengan azas larangan Pauli, yaitu bilangan kuantum spin harus berlawanan, jadi tidak boleh pada arah yang sama. Ini akan kita pelajari kembali pada materi selanjutnya, yaitu bilangan kuantum. Yang kedua adalah aturan Aufbau, di mana dalam aturan Aufbau ini dinyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi, demikian seterusnya, hingga semua elektron menempati orbital. Jadi ini ya, ini jalannya harus urut mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Jadi jalannya spiral seperti ini. Di mana yang perlu kalian ingat tadi subkulit S mampu menampung maksimum 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron. Yang ketiga adalah kaidahan. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Contohnya, seperti yang saya jelaskan di depan, orbital P itu memiliki 3 orbital, di mana dia mampu menampung maksimal 6 elektron. Jika dia hanya memiliki 2 elektron, maka pengisiannya adalah 1, 2. Jadi, kaidahan itu kalau disingkat, aturannya adalah pengisian elektron dalam orbitalnya itu adalah 1 per 1 kemudian berpasangan. Seperti ini ya, ini kan ada 4 elektron, berarti ini 1, 2, 3, kemudian 4-nya baru ke arah bawah. Jadi kita penuhi dulu yang ke arah atas dulu, baru ke arah bawah. Maaf ya, ini kotaknya harusnya 3, ini terpotong 1 kotaknya. Kemudian jika dia terisi 5 elektron, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Sementara contoh pengisian yang salah adalah seperti contoh yang ada di bawah. Berikutnya, konfigurasi elektron itu bisa kita singkat biar tidak panjang-panjang, bisa kita singkat dengan aturan gas mulia, di mana harus kalian ingat gas mulia itu anggotanya ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana helium memiliki nomor atom 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Ini kalau kita konfigurasikan seperti aturannya Aufbau. Nah, di sini ini sudah saya tuliskan bahwa helium itu berhentinya pada 1S2, kemudian neon berhentinya pada 2P6, argon berhentinya pada 3P6, kripton berhentinya pada 4P6, xenon berhentinya pada 5P6, dan radon berhentinya pada 6P6. Jadi ketika nanti kalian menuliskan singkatannya mudah kalau kalian sudah buat seperti ini. Contohnya saja Na dengan nomor atom 11, berarti dia kan memiliki 11 elektron yang bisa dikonfigurasikan. Kalau kita konfigurasikan normal, berarti kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Totalnya kan 11, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1, 11. Nah, 11 ini sudah melewati gas mulia yang mana? Nah, 11 ini berarti kan sudah melewati gas mulia Ne dengan nomor atomnya 10 atau elektronnya 10, maka bisa kita singkat Ne. Nah, kita lihat Ne berhentinya di mana? Kan berhentinya di 2P, maka tinggal lanjutkan saja. Ne tadi kan 10, berarti tinggal dilanjutkan 3S1. Ini totalnya juga 11. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Kalau kalian singkat sesuai dengan aturannya gas mulia tadi, Cr dengan nomor atom 24, konfigurasi elektronnya yang biasa atau belum stabil kalau kalian singkat kan Ar, 4s2, 3d4. Tetapi ini memiliki
kondisi yang stabil. Bagaimana stabilnya? Jadi subkulit D itu bisa stabil jika dia terisi setengah penuh atau penuh. Nah, karena ini 4 berarti lebih mendekati ke setengah penuh. Setengah penuhnya itu kan isinya 5, kalau penuhnya isinya 10 karena tadi subkulit D mampu menampung maksimal 10 elektron. Maka untuk mencapai kondisi stabil, maka elektron dari S ini harus berpindah satu ke subkulit D, yaitu jadinya AR4S1 3D5 atau elektronnya ini berpindah tempat ke D atau tereksitasi namanya. Cu dengan nomor atomnya 29 kalau dikonfigurasikan kan AR4S2 3D9. Nah, ini kan lebih dekat ke penuh, bukan setengah penuh. Kalau penuh berarti kan harus terisi 10 biar stabil. Maka ini juga akan berpindah ke D1, maka di sini jadilah kondisi stabilnya 4S1 3D10. Begitupun di bawahnya. Ini ya, karena D itu penuh atau setengah penuh, jadi ini lebih mendekati penuh karena sudah 9, maka elektron dari S berpindah ke D1, maka di sini jadi 6S1 5D10. Kemudian yang di sini, karena ini 5D-nya kosong, kemudian 6S-nya terisi 2 dan 4F-nya 1, maka kita dari energi terendah dulu. Maka karena F itu energinya lebih tinggi, maka ini akan ditransfer atau tereksitasi ke D, jadi D-nya menjadi 0 dan F-nya menjadi F-nya menjadi 0, D-nya menjadi 1, dan inilah yang namanya kondisi elektron yang stabil. Selanjutnya adalah elektron valensi. Elektron valensi merupakan jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Contohnya adalah kalsium dengan nomor atom 20 kalau dikonfigurasikan. Ini ya. Nomor kulit terbesarnya adalah 4, di mana pada nomor kulit 4 dan subkulit S ini dia memiliki 2 elektron. Artinya, kalsium dengan nomor atom 20, dia memiliki elektron valensi sebanyak 2. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.